Pemirsa, materi selanjutnya yang disampaikan kepada para petani tembakau yang tergabung dalam kelompok tani Sido Muncul, Kelurahan Tangkil, yaitu tentang pemilihan lahan persemaian. Plastik itu kan macam-macam Pak, ada yang 60 kalau dibelah jadi 2 jadi 120. Kalau yang putih susu itu rata-rata 70 Pak cm, berarti kalau dibelah jadi 140 cm, 1,4 meter, sehingga panjang lengkungannya itu dibuat sekitar 2 meter atau 2 meter 10 itu supaya pas, jadi waktu ditutup itu ada rongganya sedikit biar ada peredaran udara. Jadi tidak ditutup sampai masuk tidak menutupi bedengan Pak, itu kurang bagus karena bibit kelembapannya akan semakin tinggi, itu akan berpengaruh terhadap serangan penyakit. Lanjut. Nah ini lengkungannya, jarak antar lengkungannya ini bisa 80 cm, bisa 100 cm atau 1 meter, semakin rapat semakin bagus. Karena kadang-kadang kita nggak tahu ada hujan besar disertai angin. Nah, kalau jaraknya terlalu jarang itu akan roboh, otomatis akan merusak semua persemaian yang sudah tumbuh. Jadi ini dipasang dulu Pak. Jadi naburnya setelah keseluruhan naungan atau atapnya itu dipasang sampai plastiknya. Jangan nanti nyebar kemudian baru belakangan masangnya plastik. Kalau terjadi hujan, nah, ini sudah padat, rusak, bibitnya sudah mencolot-mencolot, nggak karuan, nah, jadinya bibit nanti juga akan berpengaruh. Kemudian untuk menutupnya ini bisa selang-seling gini, silang gini, pakai benang atau pakai tali rafia, lebih kokoh Pak biasanya kalau silang ini daripada dipakai tali, kemudian di sini ada patoknya. Ini juga untuk mempercepat waktu buka tutup, karena itu juga harus diatur buka tutupnya. Tak hanya semangat mengikuti kegiatan SLGAP mulai dari sesi penelitian lapang hingga sesi materi, antusias para peserta juga terlihat saat mereka menyampaikan sejumlah pertanyaan pada sesi diskusi bersama. Pertumbuhannya kadang Pak, sampunipun mupuk sepindah umure nggih antawis dalam kotoran kalau Pak biasanya. Nggih. Saya kira petani di Tangkil ini sangat antusias terhadap tembakau, terutama tembakau lokal Mas. Bahkan tadi saya tanya nggak ada yang punya kemitraan dengan pabrikan, karena ya tadi ceritanya pernah dulu ada kemitraan tapi setelah berjalan beberapa tahun itu dikecewakan, harga sudah tidak sesuai dengan kesepakatan, sehingga petani Tangkil ini akhirnya kembali ke tembakau lokal Blitar karena memang sesuai dengan salah satu usaha yang dilakukan oleh Balitas bekerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Blitar, itu mengadakan kegiatan uji multiplikasi tembakau lokal Blitar yang tujuannya atau harapannya nanti pada tahun 2021 bisa dilepas oleh Menteri Pertanian atau Dirjen Kementerian Pertanian gitu. Kendala yang banyak dihadapi itu adalah ketika mungkin masalah musim ya, musim penghujan itu biasanya harga itu turun gitu loh, turun. Jadi di sini jadi banyak yang akhirnya itu petani itu agak ragu gitu untuk nanam tembakau. Tapi dengan adanya kegiatan ini kelihatannya semakin antusias lagi karena kalau sebelumnya itu karena selain kendala hama, ulat dan
busuk batang itu. Jadi akhirnya belum tahu informasi teknologinya, akhirnya mereka juga tidak begitu berani menanam gitu. Terus dengan adanya kegiatan ini kelihatannya semakin antusias gitu, semakin antusias. Kemudian untuk masalah pemasaran, kebetulan di sini juga para penebas itu juga ada di sini. Jadi ini juga ikut dalam kegiatan ini. Jadi juga ikut berpartisipasi aktif gitu di sini di kegiatan ini. Sebagai upaya dalam membantu para petani tembakau di Kabupaten Blitar untuk meningkatkan kualitas tembakaunya, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar ke depan juga masih akan melaksanakan sejumlah kegiatan lain yang dimulai setelah Hari Raya Idul Fitri. Ada pertemuan lagi nanti setelah Hari Raya, kita jadwal sampai di akhir tanam, di masa panen di bulan Agustus September. Kedepannya kita ingin mendampingi petani tembakau ini mulai dari hulu dan hilir agar produktivitas tembakonya lebih bagus lagi dan pendapatan mereka meningkat. Masalah tanaman yang lanas, pembibitan yang lanas, terus dikasih tahu begini, begitu dapat ilmu juga. Harapan yang kedepannya setelah nanti tanam, terus ada pelajaran, kita ngikuti terus pelajaran itu biar nanti petani sini semua sukses. Gitu. Kita akan menyukseskan terus tanaman tembakau itu karena di sini kebanyakan memang petani tembakau. Baik pemirsa, itulah tadi kegiatan SLGAP yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar untuk kelompok tani tembakau di Kelurahan Tangkil, Kecamatan Blingi. Dengan ilmu yang diperoleh dari kegiatan SLGAP tersebut, semoga bisa meningkatkan pengetahuan petani mengenai budidaya tembakau, sehingga kesejahteraan petani tembakau di Blitar bisa meningkat dengan hasil panen yang melimpah. Saya Intan Aulia, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam CTV. Tanah